Supi ini punya karya. Nah, ini nih intinya kita sekarang bicara nih. Jadi Supi sudah membuat buku. Nah, ini bukunya nih. Ya, novel tentang larangan. Covernya ini keren nih. Covernya keren banget nih. Orang ngelihat judul tentang larangan. Kemudian covernya ini agak-agak misterius ini. Larangan apa kira-kira ya? Saya punya ini slow motion luar biasa Supi. Jadi ketemunya apa kayak gini, misalkan nih Afifah lagi jalan, ya, kemudian bagian buku, kemudian ketemu sama Supi, akhirnya tabrakan, bukunya jatuh, diambilin sama Supi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat bahagia? Udah 1 minggu ya kita berjumpa kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol bareng foundernya Uncle Ben, ya, alumni Ummul Qura yang sempat kerja di kedutaan. Ya, sekarang kita ketemu dengan santri. Nah, ini santri berprestasi. Santri kelas 6. Kalau di pesantren disebutnya mu'alim. Kalau di kampung, mu'alim itu titelnya lebih tinggi daripada ustadz. Di sini kebalikannya. Jadi mu'alim itu santri kelas 6. Nah, kalau udah jadi guru dipanggilnya ustadz. Nah, ini di hadapan kita sudah ada namanya Ibnu Abdillah Sufi. Nah, apa kabar Sufi? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah baik. Sufi ini luar biasa dia. Ya, sesuai dengan namanya. Kalau nggak ditanya dia diem aja. Ya. Kemudian kalau misalkan jalan nunduk aja. Karena Supi. Jadi Supi itu orang yang harus menjaga ini, menjaga muruah, menjaga martabat ya. Dan ini luar biasa, Supi ini prestasinya banyak ya. Dia ranking 1 ya Supi ya. Ya, juara 1. Dari kelas berapa ranking 1 Supi? Alhamdulillah udah juara umum udah 5 kali juga. 5 kali juara bertahan 5 kali, ini luar biasa. Kelas 1 juara umum, kelas 2 juara umum, kelas 3 juara umum, kelas 4 juara umum, kelas 5 juara umum. Dan insya Allah nih kalau kelas 6 juara umum lagi dapat hadiah 50 juta ini. Wah, lumayan buat kuliah nanti ke Turki ya. Amin. Ya, mau kuliah kemana Supi rencananya? Kalau saya sendiri sih niatnya gitu dari pribadi terus juga dari dukungan keluarga. Itu orang tua saya ngedukung saya untuk masuk ke fakultas kedokteran. Kedokteran, oh subhanallah. Karena ya alhamdulillah sebelum saya masuk pondok pesantren juga. Jadi itu emang saya tuh emang nemuin bakat saya di dunia sains gitu. Oh sainsnya, oh subhanallah. Dan alhamdulillah saya juga pernah juara 1 Olimpiade Sains Nasional. Di mana? Di Jakarta. Waktu SD? Oh subhanallah, luar biasa, luar biasa. Pernah juara 1 sains nasional tingkat SD Supi. Berarti Supi kecenderungannya ke sains, ke keilmuan ya. Kemudian pengen jadi dokter ya. Apakah sekarang Supi mau langsung praktek? Ya ini dulu, apa eksperimen. Saya punya suntikan, kok disuntik sekarang ini Mas Supi. Siap nggak Supi? Takut salah suntik. Oh, takut salah suntik. Nanti kayak film dulu Kasino Indro. Habis datang ke dokter, tahu-tahu matanya nggak ngelihat. Sempat ini nggak, kenal nggak dengan DKI, Warkop DKI, Dono Kasino Indro? Nonton filmnya pernah. Pernah nonton filmnya ya, lucu ya. Ya gitu deh. Nah jadi Supi ini luar biasa ya, berprestasi. Saya pengen tahu nih orang tua Supi gimana sih cara mendidiknya ini sehingga Supi menjadi anak yang berprestasi semenjak SD sampai sekarang ini. Nah, gimana cara mendidik orang tua? Cerita dulu lah, Bapak itu backgroundnya gimana Supi? Apakah Bapak seorang pengusaha atau seorang pendidik atau seorang mubalik? Nah, jadi biar nanti teman-teman semua tahu nih latar belakang keluarga Supi ya. Silakan cerita Supi. Oke. Jadi untuk kali ini saya akan berbicara tentang latar belakang siapa keluarga saya. Dulu tuh zaman dulu ketika saya masih kecil, yang hanya saya tahu tuh bapak saya tuh berasal dari keturunan Sunda. Bapak saya besar di Jakarta terus juga melanjutkan sekolahnya di Tegal sana. Masuk pesantren. Pesantren Salafiyah ya, iya. Tradisional ya. Berarti ahlul kitab ya? Ya bisa jadi gitu. Terus juga bapak saya tuh di lingkungan bapak saya tuh kan jadinya tuh dalam keluarga saya ini berbeda drastis antara keluarga ibu dan juga keluarga bapak. Bedanya apa? Kalau keluarga ibu perempuan, keluarga bapak laki-laki. Cara didikannya. Oh, cara didikannya. Jadi kalau misalnya dari ibu saya sendiri tuh dari bapak saya pertama tuh, bapak saya tuh di keluarganya tuh
paling ditekanin tentang masalah adab gitu, tentang etika kita untuk melakukan segala sesuatu ada nilainya. Kayak contohnya ketika pernah suatu saat tuh saya membawa teman saya ketika saya kelas 3 sanawiyah udah masuk pondok. Nah itu tuh kalau misalnya kita nyapu misal teman saya minta, Sufi coba pengen saya nyapu aja, saya kasih kayak gini, itu hal biasa kan ya Sat? Tapi ketika itu diketahuan sama nenek saya, nah di situ juga ditegur saat itu juga karena menurut adat istiadat hal kayak gitu tuh salah gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu jangan dikasih ke orang, diteruskan sampai selesai dulu. Jadinya kalau misalnya mengasih ke orang, kita harus naruh sapunya dulu di tempat, baru diambil sama orang itu. Jadinya sampai hal sepele itu pun diperhatikan dalam keluarga bapak saya gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang bapak saya terdidik dengan dunia kayak gitu. Dan ketika ini tuh ya jadilah bapak saya seorang ustadz alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ibu gimana? Kalau ibu berbeda drastis dengan bapak. Iya, apa bedanya? Kalau ibu tuh didiknya dari kecil tuh emang ibu tuh harus menjadi seorang wanita yang kuat. Memang yang saya dengar dari cerita ibu itu dari mulai sekolah harus menempuh perjalanan yang jauh banget gitu. Dan ibu asal dari mana? Ibu asal dari Jakarta, tinggal Jakarta. Namun keluarga keturunan dari Jogja. Jogja, Jawa ya. Jadinya ya gitu antara Sunda dan Jawa gitu, ibaratkan. Dan di situ juga ya ibu saya dalam mendidik saya gitu. Kalau misalnya jadi laki-laki itu jangan lemah. Kalau misalnya ada hal sepele lakuin gitu. Kamu laki bukan perempuan gitu. Karena emang pada hakikatnya emang Allah nggak pernah bilang bahwasanya tuh hidup itu bukan hal, Allah itu nggak bilang di dalam Quran itu bahwasanya hidup itu mudah, tapi Allah selalu bilang fa inna ma'al usri yusra, setelah pada kesusahan pasti ada yang mudah gitu. Subhanallah. Yang saya dapat dari penting dari poin ibu saya itu gitu. Untuk prestasi sendiri Supi, orang tua itu kan pasti bahagia, seneng ya punya anak yang berprestasi ya. Apakah setiap kali juara satu Supi dapat hadiah, surprise dari orang tua atau gimana Supi? Enggak. Enggak. Jadi ketika dapat juara satu biasa aja gitu. Biasa. Tapi kalau nggak juara baru dimarahin gitu. Iya. Bisa dibilang gitu sih. Jadi itu dulu ketika saya SD tuh, dari dulu tuh ketika saya dapat nilai 7. Itu 7 segitu aja, 7 langsung ketika pulang di rumah langsung diomelin. Subhanallah. Jadinya tuh nih semuanya nih ya santri-santri yang ada di rumah. Ya kalau dapat nilai 6 dan orang tuanya bangga, alhamdulillah seneng banget dia. Harus bersyukur. Kenapa? Karena Supi ini dapat nilai 7 masih dimarahin sama orang tuanya. Jadi standarnya beda. Ya, emang orang tua kan tahu. Orang tua tahu batas maksimal kemampuan seorang anak ya. Kalau dia batas maksimalnya 9 dapat 7 dimarahin. Tapi batas maksimalnya 5 dapat 6, wah luar biasa, diapresiasi, dikasih hadiah. Jadi ya orang tua lebih bijak ya, lebih tahu ya tentang kualitas anaknya. Dan Supi ini termasuk anak yang berkualitas ya. Dan anak keberapa Supi ini? Anak pertama apa anak terakhir? Anak sulung, anak pertama. Punya adik berapa Supi? Punya adik, alhamdulillah cuma 1. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga. Laki-laki. Usia berapa adiknya? Kurang lebih sih usia 8 tahun. Kelas 3 jauh ya? Iya, jauh jaraknya ya? 9 tahun. Selisih 9 tahun. Jadi nggak pernah berantem dong sama adik? Ya kalau misalnya lagi kesel aja gitu. Suka, ya paling masalah kayak misalnya dia pengen minjem HP saya gitu. Tapi saya juga lagi ngerjain banyak tugas. Ya kadang-kadang suka kesel aja di situ. Tapi ya kita sebagai kakak ngalah aja lah. Ngalah ya. Dan Supi ini punya karya. Nah, ini nih intinya kita sekarang nih bicara nih. Jadi Supi sudah membuat buku. Nah, ini bukunya nih. Ya, novel tentang larangan. Covernya ini keren nih. Covernya keren banget ini. Orang ngelihat judul tentang larangan. Kemudian covernya ini agak-agak misterius ini. Larangan apa kira-kira ya? Ya, jadi kasih bocoran Supi sedikit di tentang bukunya ini ya. Isinya apa sih nih Supi? Kemudian kok judulnya tentang larangan ya? Larangan apa? Larangan bagian keamanan apa? Larangan bagian ibadah? Silakan Supi. Larangan bagian keamanan, bagian ibadah mah saya sendiri bagian bahasa gitu. Oh, bagian bahasa ya. Harus larangan bagian bahasa gitu. Oh iya subhanallah. Tapi kalau misalnya dalam pikir-pikir lagi, kalau misalnya saya berbicara tentang dulu ya ketika saya masih SD gitu. Saya alhamdulillah tuh emang dari kecil tuh selalu punya cita-cita gitu. Ketika saya kelas 4 SD, saya pernah berpikir gitu, saya kalau misalnya ini harus buat novel gitu. Dari kelas 4 tuh saya udah mencoba untuk buat novel. Dan judul pertama kali saya buat itu judulnya The Gladiator Set.
Oh. The Gladiator tuh jadinya mengisahkan tentang sekumpulan orang gitu, teman-teman, tapi mereka tuh satu sama Itu lain. waktu SD? Iya. Udah selesai bukunya? Tapi sayangnya itu mentoknya tuh satu, ketika bikin novel tuh emang saya ngerasain tuh habis idenya. Oh, Situ saya ngerasain juga ketika saya buat tuh, dan hampir pertengahan cerita itu tuh dinikmatin sama teman-teman SD saya, dan mereka bilang bagus, alhamdulillah bagus Sup. Tapi ketika saya pernah lanjutin lagi, namanya juga kelas 4 SD ya udah mentok sih? ya. Ya. Jadi semenjak SD sudah bikin karya ya, udah rajin nulis ya. Dan ini nih apa sih isinya nih Sup ini? Tentang larangan ini apa isinya nih? Kalau tentang larangan itu sebenarnya itu dari saya pribadi membuat sebuah kisah tapi berdasarkan penafsiran dari ayat Al-Qur'an. Oh, subhanallah. Iya. Jadi ya dari surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 gitu. Yang isinya itu tentang perjanjian dendam iblis kepada manusia gitu. Luar biasa. Ini luar biasa, serem juga ini. Jadi ini nih kisahnya ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 16-17 perjanjian manusia, iblis dan Tuhan dan Allah subhanallah. Ini nih kalau serem-serem kayak gini nih biasanya haus. Dan kalau haus harus minum dulu. Iya, kita sulap ya. Ini nih nggak ada air di sini nih. Di sini nggak ada air ya. Nah, tapi saya udah diajarin nih ya, cara mendatangkan air ya tanpa bergerak. Ya. Ah, udah ada tuh airnya tuh. Ya kan, keren kan, luar biasa. Ya, tanpa bergerak kemana-mana airnya udah ada, subhanallah. Ya. Ya. Ah, jadi airnya udah ada. Tara. Nah, ini Ukia. Ukia ini air minum yang diproduksi oleh pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Ya. Ukia ini dari mata air asli, bukan bor-boran. Ya, bukan dari air sungai, apalagi air comberan. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini air mata airnya ini di kaki Gunung Pangrango ya. Jadi pabriknya itu ada tidak jauh dari, kalau suka ke kebun binatang sana apa namanya, Taman Safari. Nah, nggak jauh dari Taman Safari ya. Jadi insya Allah ini airnya air yang jernih, yang luar biasa ya. Dan ini TDS-nya 400. Ya, bagus untuk dikonsumsi. Nah, kemudian juga ini apa namanya? Jadi pH-nya ini luar biasa. pH-nya 8+, hampir alkali ya. Jadi insya Allah kalau nanti ada sahabat-sahabat semuanya yang butuh air, silahkan bisa dihubungi nomor berikut ini ya. Ya, kita minum dulu Supi. Silakan diminum Supi. Ya, Ukia. Ya. Alami segarnya. Produksi Ummul Qura. Iya, produksi Ummul Qura. Nah, ya. Jadi insya Allah ini air santri, air berkah ya. Jadi saya kenal sama Supi ini ketika Supi kelas 5 dulu ya. Baru naik kelas 5 ya. Baru naik kelas 5 datang ke rumah, Ustadz, saya punya komunitas bahasa. Kemudian ini bukan hanya internal Ummul Qura tapi kemana-mana. Ada yang dari SMA ada ya. Iya, dan cara menjelaskannya pelan-pelan Supi. Ustadz, saya punya ini slow motion. Luar biasa Supi. Sampai-sampai teman-teman juga pada ini ya, pada tahu ya. Jadi gaya Supi itu pasti pelan, santai. Ini emang diajarkan cara seperti itu, pelan, santai, apa gimana Supi? Ya. Dan emang betul sih. Ya. Kan kalau ada bis itu kan ada stikernya. Ya. Biar lambat asal selamat. Nah, Supi ini mungkin biar lambat asal selamat apa gimana Supi? Nggak, kurang tahu juga sih. Saya cuma yang saya tahu gitu, yang saya perhatiin juga gitu. Saya tuh cuma dapat nasihat gitu dari katanya bahwasanya tuh perbuatan tergesa-gesa itu kan sebagian dari setan. Al-azalatu minasyaiton. Oh subhanallah. Luar biasa. Jangan-jangan ini buku ditulis selama 10 tahun. Kenapa? Karena al-azalatu minasyaiton. Pelan-pelan, santai Supi. Atau dalam hal lain mungkin. Jadi nggak semuanya al-azalatu minasyaiton dan nggak semuanya yang pelan-pelan itu baik ya. Dalam berkarya kita gimana Supi kira-kira? Dalam berkarya tuh alhamdulillah buat kayak gitu juga
sebulan udah jadi. Sebulan, ini luar biasa. Sebulan udah jadi nih bukunya. Itu tangan buat Supi nih, wah luar biasa. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-azalatu minasyaiton itu pada hal-hal yang misalkan makan mau buru-buru misalkan. Iya, di sini banyak makanan nih. Iya, jadi makannya itu nggak dikunyah, ditelan semuanya. Ini, ya, kemudian naik motor misalkan dari mulai ngeng ya langsung sudah 60-70 misalkan ininya apa namanya? Ya, kecepatannya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya masuk ke KBP, kecelakaan ya. Atau apalagi jalan misalkan buru-buru nggak ngelihat di bawahnya ada kerikil, akhirnya jatuh. Nah, itu. Untuk yang berkarya harus segera ya, jangan ditunda-tunda ya. Untuk yang lain nggak apa-apa ditunda ya, yang berkarya harus segera. Supi ini santai orangnya, ngomongnya pelan dari tadi kan, pelan. Nah, tapi ketika berkarya 1 bulan jadi langsung bukunya, luar biasa Supi ya. Jadi tentang larangan ini kisahnya di pesantren atau di sekolah atau di universitas? Kalau ini itu latar belakangnya sih ada pesantren, perjalanan sama rumah. Jadi ada 3 latar belakang untuk tentang larangan pertama. Gitu. Ada berapa larangan di sana? Insya Allah kalau planning saya tuh ada 3 tentang larangan satu. 3 larangan. Larangan pertama larangan itu kan kita tentang larangan 1 ini. Dari surat Al-A'raf ya 16-17. Dan itu ceritanya belum selesai saat. Oh, ini masih nyambung ini, masih nyambung. Oh, ya. Subhanallah. Jadi, nanti mau bikin berapa buku Supi ini? Insya Allah tuh kan ini kan tergantung ya. Ntar baru lanjut ke tentang larangan kedua. Dan itu tuh dari surat Al-Isra 8182. Al-Isra 8182. Ya, laqad ja'al haqqu wa zaqal batil. Oh, subhanallah. Terus itu tuh baru tuh di sana yang kedua. Nah, ntar insya Allah endingnya di sana saat. Tapi di yang ketiga, yang kedua udah ada endingnya. Di endingnya, tapi nggak gantung gitu saat. Nah, tapi ntar yang ketiga judulnya bukan tentang larangan saat. Tentang apa? Judulnya Tawala. Tawala itu apa? Fa'adbara wa tawala. Fa'adbara wa tawala. Surat Al-Ma'arij kalau nggak salah. Al-Ma'arij, oh subhanallah. Yaitu orang-orang yang berpaling dari ajaran agama Islam. Gitu. Oh subhanallah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Jadi wa tawalla itu berpaling. Oh subhanallah. Jadi yang terakhir nanti tentang orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam. Luar biasa. Jadi Supi itu nggak sembarangan nulis ya. Nulisnya itu dia bagian dari dakwah. Dakwah bisa bil lisan, dakwah bisa bil kolam, bil tulisan. Jadi inilah dakwah Supi. Jadi ini isinya nasihat-nasihat luar biasa dan dikemas dengan secara sederhana, dengan secara modern ya. Dan ceritanya insya Allah ini ngalir luar biasa ya. Jadi membuat kita penasaran. Ini kira-kira nih gimana ya endingnya ya, itu ya. Dan di sini nih nggak banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya, nggak banyak. Ya, tadi kan Supi bilang ini dari surat Al-A'raf ya, ayat 16 sampai 17. Di sini nih nggak ayat lagi ya. Karena ini bukan Al-Qur'an ini ya. Bukan tafsir ini ya. Ini bukan ya, jadi bagi sahabat-sahabat semuanya tadi yang mungkin sudah berasumsi, wah berarti isinya ayat doang nih. Ya, nanti dari Al-Baqarah sampai An-Nas nanti enggak. Ini isinya cerita kisah ya. Jadi ada tokohnya di sini ya. Nah, tadi belum masuk ke tokohnya. Siapa tokohnya di sini, Supi? Tokoh utamanya tuh ada 2, Sat. Nah, siapa? Namanya tuh Sufi. Oh subhanallah. Sama satu lagi tuh Afifah. Iya. Afifah itu temannya Supi. Fiksi saat ini. Iya, nggak masalah. Ya, nggak di sini. Jadi bukan nanya. Tapi Sufinya tuh bukan Sufi saya saat. Iya, Sufi yang lain ya nggak apa-apa. Sufi saya, entah kalau Sufi saya, aduh. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi Supinya Supi yang lain karena kan di dunia ini banyak Supi ya. Jadi bukan hanya satu Ibnu Abdillah Supi. Ada Supi apa namanya? Ada siapa Supi. Nah, jadi banyak ini ya. Jadi yang di buku ini namanya Supi dan bukan Ibnu Abdillah Supi. Nah, jadi yang Afifah pun bukan Afifah yang ada di sini ya. Nah, jadi jangan dicari-cari nanti Afifahnya siapa nih. Nah, jadi nggak ada kaitannya antara Afifah dan Supi di dunia nyata. Nah, jadi itu hanya rekayasa, ya. Hanya ada di dunia fiksi, dari fiktif ya. Jadi Afifah itu temannya Supi. Di dalam ceritanya. Dalam ceritanya ya. Iya kalau misalnya dalam cerita ini tuh emang Afifah itu jadinya beda tapi beda alur cerita. Jadinya awal tokoh utamanya
itu dia di sebelah mana, Supinya di sebelah mana, tapi akhirnya tuh di tengah cerita diketemukan gitu ya. ditemukan oleh sahabatnya Supi ini. Jadi ketemunya apa kayak gini, misalkan nih Apipah lagi jalan, ya kemudian pegang buku. Nah, kemudian ketemu sama Supi, akhirnya tabrakan, bukunya jatuh, diambil itu sama Supi gitu. Bucin banget. Oh bucin, oh subhanallah. Jadi ini bukan bucin. Nah ini bagus nih. Jadi ini bukan kisah cinta biasa. Dan ini kisahnya lebih hebat daripada romansa Yusuf dan Zulaiha. Supi dan Afifah. Oh, luar biasa. Aduh, bukan saya, Sat. Iya, bukan Supi ini, bukan Supi ini, bukan. Beda. Iya, beda lagi. Ya, Supi. Apa yang melatar belakangi Supi nulis buku ini, novel ini nih, yang tentang larangan? Imajinasi, Sat. Imajinasi. Jadi imajinasi, kemudian langsung dituangkan menjadi buku. Harapan Supi dari novel ini apa? Kalau harapan sendiri sih ya yang tadi antum udah bilang gitu. Untuk ya kan dakwah kan nggak selamanya kan dengan lisan gitu. Betapa banyak orang yang berdakwah dengan lisan tapi ketika pengamalannya nggak ada. Itu salah satu hal yang saya benci jujur. Oh subhanallah. Ya emang benar sih, saya dapat dari bapak saya sendiri ketika waktu itu emang bapak saya tuh sering banget ngasih nasihat ke saya gitu. Ketika waktu itu saya sedang duduk ya termenung lah ibaratkan gabut gitu ya. Gabut, saya ngajak ngobrol sama bapak saya dan bapak saya pernah bilang bahwasanya jangan jadikan sekali itu agama sebagai mata pencairan kamu. Oh, gitu. subhanallah. Kamu harus menguasai agama. Jadinya tuh jadikan agama itu emang di hati gitu, akhirat di hati, dan kamu yang harus menggenggam dunia. Oh, gitu. subhanallah. Emang ya itu yang saya iniin gitu. Jadinya ya emang pertama tuh niat saya buat buku ini juga itu untuk sebagai bahan dakwah saya gitu. Yang nggak mikirnya tentang berapa sih untuk, kalau misalnya ada orang yang tanya-tanya teman saya emang buat buku untungnya gimana, saya selalu bilang kepo gitu. Emang pada hakikatnya juga saya nggak terlalu mikirin tentang berapa sih hasilnya gini, enggak. Terus juga teman-teman saya bilang, Sup, kalau misalnya ada bahasa kasarnya gitu Sup, antum kok ini sih, kok lu buat jual bukunya murah banget gitu. Di dalam hati saya ya ngapain mahal-mahal daripada nggak ada yang beli, nggak ada yang baca gitu. Ya saya selalu mikir bahwasanya ya kan segala yang punya kita kan emang bukan pada hakikatnya punya kita. Kan saya juga waktu itu sempat pas datang pertama ke rumah antum ngelihat ada tulisan di sana life is journey from Allah to Allah again. Saya langsung terinspirasi, emang benar ya pada hakikatnya hidup tuh kita tuh emang hidup dari Allah bakal kembali lagi ke Allah gitu. Dan itu saya jadi teringat sahabat semuanya ya. Jadi al-ism ad-du'a. Nama adalah doa. Ya, orang tuanya Ibnu Abdillah As-Supi ngasih nama itu sesuai dengan karakter anaknya. Ini luar biasa. Jadi betul-betul pas banget ya. Kenapa? Mungkin ketika orang tuanya ngasih nama berharap anaknya akan menjadi sosok yang luar biasa. Sosok seorang muslim yang komplit, yang beragama, yang berilmu, kemudian yang bermoral, berakhlak juga, dan berprestasi, berkarya. Ini luar biasa ya. Jadi coba bayangkan, kalau misalkan ada orang namanya misalkan nih, ya Mahmud, ya dia daftar misalkan, ya. Daftar jadi apa? Mahmud ini kira-kira, ya. Jadi daftar jadi apa Mahmud ini kira-kira? Mahmud itu guru saya. Iya, misalkan Mahmud ini daftar jadi apa kira-kira? Daftar jadi seorang karyawan bar. Ya, kira-kira dia nanti di name tag-nya itu ditulis Mahmud apa bukan? Nggak mungkin tulis Mahmud. Kenapa? Karena nama Mahmud itu nggak sesuai, nggak pas untuk masuk ke dunia-dunia kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan namanya apa misalkan, ya Jack misalkan, ini bisa masuk kemana aja nih Jack ini. Tapi kalau Jack ini jadi ustadz nggak pantas juga, ustadz Jack, kurang pantas. Kiai Haji Jack, nggak pantas ya. Tapi kalau Supi ini Ibnu Abdillah Supi cocok nih, Kiai Haji Ibnu Abdillah Supi, ya insya Allah cocok ya. Nah, jadi Supi ini emang udah diarahkan oleh orang tuanya menjadi orang baik ya. Sahabat semuanya, ini
spesial kita nih ya, ketemu dengan Supy, anak muda yang luar biasa ya, yang berprestasi. Tadi saya bilang juara 1 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 3 ya? Dari kelas 3 semester 1, 4 sampai sekarang. Oh ya, jadi kelas 1-nya belum? Belum, kelas 1-nya yang sekarang ya jadi alumnus gitu. Jadinya ketika dia lulus ya gantiin. Oh, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada yang lain? Kelas 4 baru Supy juara 1. 4 semester 1, 4 semester 2, 5 semester 1, 5 semester 2. Kelas 3 semester 1. Kelas 3 semester 1 juga juara 1 ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Supy ini luar biasa, dia banyak prestasinya, dan ini juga dia menulis buku. Tadi ada kata-kata yang indah dari Supy. Life is from Allah, journey. Ya, life is a journey from Allah to Allah. Jadi kita ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan takut corona. Ya, jangan sampai takut corona. Kenapa? Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tetap pakai masker kemana-mana. Kenapa? Karena harus ada ikhtiarnya. Ini luar biasa. Ya, kita lanjutkan lagi Supy nih. Ini segmen terakhir. Bahagia itu menurut Supy apa sih? Ya, karena setiap ada orang yang kita wawancara, santri-santri ke sini, itu selalu ditanya, yang dimaksud dengan bahagia menurut Supy itu apa? Ya, silakan disampaikan Supy. Apa ya? Kalau bahagia tuh ya menurut saya sendiri gitu. Bahagia tuh kita berada di prinsip kita sendiri. Ya karena pada hakikatnya kan kalau misalnya bahagia kan itu masih secara bahasa umum ya. Kita nggak bisa bilang bahagia tentang apa nih, bahagia masalah ini enggak. Tapi kalau misalnya kita, menurut kita, mungkin pandangan kita untuk, contohnya saya sendiri pribadi, ketika saya belajar biologi, saya bahagia karena karena itu udah hobi saya dan juga bakat saya. Tapi tidak begitu dengan teman-teman sekelas saya. Ketika mereka belajar biologi, mereka lebih senang untuk tidur karena mungkin bagi mereka tidur itu bahagia bagi mereka daripada mendengarkan pelajaran yang tidak dia pahami gitu. Ya itu kalau menurut saya. Oh subhanallah ya. Dan apalagi? Dan kalau misalnya ya gitu aja deh. Ya cukup sementara. Ya. Nah, silakan sekarang dipromosikan bukunya, dipegang bukunya, silakan Supy ya. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya gitu. Mungkin teman-teman entah masih lebih muda dari saya atau lebih tua, ya intinya kita sama-sama saudara gitu. Ya buku tentang larangan ini sebenarnya rekomendasi banget buat teman-teman semuanya karena ya dalam buku ini menjelaskan tentang cerita yang seru juga, dan banyak sih teman-teman juga saya yang baca tuh mereka lebih bilangnya tuh Sup lu gitu bahasanya, Sup lu itu novel lu tuh jangan jadi novel. Maksudnya apa? Bagusnya tuh kalau novel lu tuh jadiin film gitu. Biasanya juga film. Sampai ada salah satu ustadz yang staf aliyah tuh dia juga, ini aturan jadiin film Sup, jangan jadiin novel gitu. Ntar kalau misalnya film kamu tokoh utama, saat saya nggak mau jadi tokoh utama. Tokoh utamanya Koko. Jadi semua ya, jadi insya Allah kita doakan nih sahabat-sahabat semuanya, semoga bukunya Supy ini diterbitkan oleh penerbit Santri Nulis ya, dan sudah ada ISBN-nya. Jadi Santri Nulis Publishing itu sudah diakui oleh Perpustakaan Nasional, dan kita sudah bisa menerbitkan buku dengan ISBN dan bisa diterbitkan sesuai dengan pesanan ya. Jadi bagi siapa aja yang punya cita-cita, yang punya keinginan untuk menerbitkan buku, jangan ragu-ragu, hubungi Pak Ki Ramdhani. Nah, ini nomornya nih ya. Ini bisa mewujudkan keinginan dan harapan teman-teman semuanya yang ingin memiliki buku karya sendiri. Jadi namanya itu kalau hanya ditulis di batu nisan kurang almarhum ya siapa bin siapa atau almarhum siapa binti siapa, ini kurang afdol dalam hidup. Kenapa? Karena batu nisan itu suatu hari akan habis, akan hilang. Tapi kalau karya buku ini insya Allah akan abadi selamanya ya. Nanti cucunya bisa baca, oh ternyata kakek saya dulu nulis ya. Cicitnya juga, oh ternyata kakek saya ini ya. Jadi diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain ya. Maka jangan ragu, silahkan hubungi Santri Nulis Publishing ya. Nah jadi insya Allah Supy ini kita doakan mudah-mudahan bukunya jadi bestseller dan nanti dilirik oleh produser, sehingga akan muncul film yang berjudul
tentang larangan. Nanti akan kita buka casting. Siapa yang menjadi pemeran utamanya? Eng ing eng. Ini yang paling seru ya. Siapa yang menjadi Supi dan siapa yang menjadi Afifah. Oh, luar biasa ya. Oh, satu ini aja. Satu kata. Nah, ya, satu kata ya. Jadi Supi satu kata ya. Pilih ya. Saya kasih dua pilihan. Supi milih satu ya. Ya, misalkan nih, Supi pilih mana? Barcelona apa Real Madrid? Nah, pilih mana? Satu gitu ya. Oke ya, gitu ya. Iya. Siap Supi ya. Siap, insyaallah. Ada 3 pilihan Supi ya. Oke. Oke. Segmen selanjutnya. Ya, segmen selanjutnya. Ada 3 pilihan buat Supi ya. Supi mau pilih mana ya? Jadi kiai atau jadi dokter? Dokter. Oh, subhanallah. Supi pilih mana ya? Membaca atau menonton? Baca. Membaca. Oh, masih ragu dia nonton baca. Oke, membaca. Subhanallah. Yang terakhir, Supi pilih mana? Nikah muda apa nikah tua? Aduh. Itu tuh pertanyaan yang susah kayaknya. Ya, jawaban saya sih satu. Tunggu udah selesai menggapai impian dulu. Enggak kan pilihannya 2. Pilih mana? nggak ada Nikah lagi. muda apa nikah tua? Aduh, susah juga. Harus satu. Gak bisa jawab deh. Nggak bisa jawab pas. Nyerah. Nyerah, ya. Jadi nyerah. Untuk pilihan ketiga Supi nyerah. Ya. Nah, jadi pilihannya nikah muda atau nikah tua. Ya, pilihannya nikah dengan wanita. Nah, itu tuh jawaban paling bijak. Ya, jadi kalau misalkan nikah tua nanti dengan laki-laki bahaya. Atau nikah muda dengan laki-laki bahaya. Kenapa? Karena kita ini anti LGBT ya. Oke, demikian sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.